hak dan kewajiban sebagai warga negara. Perhatikan gambar berikut. Apakah karakter wanita pada gambar tersebut sudah mencerminkan keadilan dalam menjalankan hak dan kewajiban? Belum, karena dari gambar tersebut terlihat bahwa wanita itu cenderung mengharapkan haknya dibandingkan dalam menjalankan kewajibannya. Hal tersebut merupakan perbuatan yang tidak terpuji karena tidak adil atau seimbang dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Melalui pelajaran ini nantinya kita diharapkan bisa menjalankan hak dan kewajiban dengan adil dan seimbang sesuai dengan peraturan pemerintah, ajaran gereja, dan kitab suci. Nah, kira-kira apa sih arti hak dan kewajiban? Hak adalah segala sesuatu yang harus kita peroleh. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu hal yang wajib kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Perlu kita ketahui bersama bahwa kita harus terlebih dahulu menjalankan kewajiban sebelum menuntut hak. Sekarang kita akan membahas hal-hal apa saja yang menjadi hak dan kewajiban sebagai warga negara yang diatur dalam UUD 1945. Hak sebagai warga negara yaitu: pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Keempat, hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Kelima, hak untuk mengembangkan diri. Keenam, hak untuk mempunyai hak milik pribadi, yakni hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, dan lain sebagainya. Ketujuh, hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Kedelapan, hak pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum. Kewajiban warga negara Indonesia yaitu: 1. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ketiga, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Keempat, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Hal ini tertuang dalam pasal 28J ayat 2 yang berbunyi menyatakan, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral. Kelima, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, di mana tertuang dalam pasal 28J ayat 1 yang berbunyi setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain. Dalam Injil Matius 17 ayat 24-27 tentang Yesus membayar bea untuk bait Allah, jelas terlihat bahwa Yesus menjalankan kewajibannya sebagai warga negara yang patuh terhadap peraturan yang berlaku. Begitu juga dalam Matius 22 ayat 15-22 tentang membayar pajak kepada kaisar juga dilakukan oleh Yesus dengan penuh tanggung jawab. Dalam hal ini, Yesus mengajak para pengikutnya termasuk kita untuk meneladani hidupnya dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara dengan penuh tanggung jawab.
Dalam ajaran gereja ditegaskan pula bahwa sebagai warga negara yang baik harus menghormati pemimpin atau pemerintah yang telah membuat peraturan yang berlaku sebab mereka adalah pengabdi Allah. Ini terdapat dalam Katekismus Gereja Katolik atau KGK 2238. Kita juga diajak untuk menjalankan kewajiban sebagai warga negara bersama para pejabat untuk mengembangkan kesejahteraan umum. Ini terdapat dalam Katekismus Gereja Katolik atau KGK 2239. Dalam mewujudkan kesejahteraan umum, kita wajib untuk membayar pajak, melaksanakan hak pilih, dan membela negara. Ini terdapat dalam Katekismus Gereja Katolik atau KGK 2240. Hidup akan menjadi aman, sejahtera, rukun, dan seimbang jika kita melaksanakan hak dan kewajiban kita dengan tulus dan penuh dengan tanggung jawab. Sekian pembelajaran hari ini, bersambung ke part 3 mengenai bangga dan bersyukur sebagai bangsa Indonesia. Salam dari saya, Janes Sihotang, SAG.